ditugaskan untuk menyampaikan kabar gembira ini tentang ilmu yang selama ini ternyata belum dibuka di publik, yaitu saya namakan dengan ilmu ultra sadar. Seperti itu ya. Jadi kembali lagi, kesadaran itu terbagi 3. Yang pertama, kesadaran biasa. Kemudian yang kedua, bawah sadar. Nah, yang ketiga, atas sadar. Nah, penjelasan di atas sadar ini, apa itu perangkatnya? Kalau alam sadar tadi kan perangkatnya, hardware-nya itu, perangkat kerasnya adalah 5 panca indera tubuh manusia gitu ya. Nah, kemudian perangkat lunaknya, alat deteksi bacanya, alat pengendalinya otak ya. Nah, kemudian alam bawah sadar. Nah, itu alatnya apa? Ternyata sama, masih otak. Luar biasa ya otak manusia ya, menyimpan memori yang data kita, bahkan data-data bukan hanya batas umur kita, lebih dari itu, lebih luas dari yang kita pahami itu. Nah, itu perbandingannya tadi, dari 100% manusia itu rata-rata seumur hidup, ini penelitian ya dari ilmuwan ya, menggunakan 5% kesadaran. Sisanya berarti 95% itu alam bawah sadar. Itu pun perangkat kasarnya ya masih jasmani, fisik. Perangkat lunaknya pun masih otak. Luar biasa ya. Nah, alam bawah sadar ini yang pada akhirnya nanti dibenahi ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah tadi alam atas sadar yang ketiga ya. Alatnya apa? Ternyata sudah bukan otak lagi dan bukan perangkat kerasnya itu bukan jasmani. Perangkat lunaknya atau alat kontrolnya itu bukan otak, tapi dia adalah ruh. Ya tentu kita semua tahu bahwa manusia itu tidak hanya cangkang jasmani saja, ada ruhnya. Kita tahu kan seperti itu. Apa benar ada? Nah, kita harus bisa membuktikan itu, karena dia yang dipakai untuk mengakses alam atas sadar manusia. Itu jauh lebih luas lagi, tak terhingga, itu lebih wow lagi dari alam sadar dan alam bawah sadar yang digabungkan jadi 100% tadi. Itu alam atas sadar itu lebih luas lagi, para sahabat medsos sekalian. Seperti itu. Nah, apa iya ada ruhnya manusia itu? Informasinya kan begitu. Ya, iseng-iseng kita begini saja. Kita berjasad. Ya. Kemudian yang paling gampang nih, jantung. Jantung kita berdetak sehingga darah kita mengalir di seluruh tubuh. Nah, itu apakah kita yang secara sadar memerintah jantung, "Hai jantung, berdetak terus ya, jangan berhenti"? Kan tidak ya.
Dia berdetak, memompa ya memompa aja. Itu bukti bahwa ada unsur lain. Ini masih jasmani sifatnya. Jasmani saja kita nggak bisa mengendalikan secara sadar tuh, ya. Ini contohnya ya detak jantung tadi tuh. Ya sistem tubuh kita sendiri yang paling gampang itu detak jantung gitu. Atau kita berkedip nih. Kan jadi kebiasaan kita tuh berkedip tuh. Penelitiannya katanya berkedip manusia sekian kali dalam sehari itu. Ratusan ya kalau nggak salah tuh. Coba kita tahan aja untuk gak berkedip. Kan kita menggunakan alam sadar kita tuh. Kesadaran normal kita 5% tuh. Mata jangan berkedip. 5 menit aja. Nggak bakal kuat kita. Nah itu masih sistem tubuh. Nah ketidakberdayaan itu membuktikan bahwa ada unsur lain pada manusia gitu loh. Nah, ya misalkan ada yang disebut jiwa ya. Ya secara umum aja tuh ya kayak psikologis, mental itu kan. Lebih sulit lagi dikendalikan. Jasmani kita aja sulit dikendalikan kan. Sistem tubuh kita. Kemudian sistem psikologis kita, sistem mental kita ya. Itu perangkat-perangkat dari alam sadar dan dari kesadaran biasa dan bawah sadar. Ternyata ada satu lagi, ruh. Nah ternyata ilmu kesadaran ruh ini atau kesadaran di atas sadar ini adalah yang dibawa oleh orang-orang suci sepanjang sejarah. Mereka diutus itu ketika kondisi dunia manusia itu ya sudah sampai pada titik terburuk, rusak. Ya, dulu Nabi Muhammad diutus ya ketika zaman jahiliyah ya. Jahiliyah di sini ya nggak barbar-barbar amat ya. Mereka itu ya berbudaya, berdagang, apa segala macam ya. Bahkan intelektualnya itu ya hidup gitu. Tapi spiritualnya yang mati gitu. Sama, ke belakang lagi Nabi Isa diutus ya sama polanya terus ke belakang lagi. Para nabi dan rasul bahkan itu yang 25 ya. Bahkan dikatakan bahwa nabi diutus itu 125 nabi. Eh 313 nabi, 125 rasul ya gitu-gitu ya. Nah itu mereka adalah orang-orang yang membawa kabar gembira tentang keseimbangan dari alam ini. Nah, sekarang coba kita perhatikan di zaman ini ya manusia itu ya apa iya hanya menggunakan dari teori-teori yang saya kemukakan tadi walaupun agak rumit-rumit ya. Apakah manusia menggunakan kesadarannya? Belum di atas sadar, bukan. Kesadaran biasa gitu sebagai manusia biasa yang nggak dikendalikan oleh emosi dan lain-lain gitu. Perasaan-perasaan negatif. Kayaknya enggak ya. Walaupun secara casing banyak manusia kelihatan baik. Tapi ternyata faktanya dalam lingkup dekat aja kita sangat sulit mendapatkan keadilan ya, kenyamanan. Kita mau ke laut ya kan ada tuh jokes-jokes atau candaan-candaan tuh ke laut takut tsunami, ke gunung takut longsor, ya. Kemana ke daratan takut gempa ya, jalan malam takut ada begal, orang motor sembarangan takut curanmor dan lain-lain sebagainya. Mencari keadilan apa sulit? Fakta ya,
Itu bisa dikembangin sendirilah oleh sahabat-sahabat medsos kalian ya. Walaupun bukan orang urakan, nggak kelihatan preman atau gimana, tapi karakternya, itu kesadarannya, bahkan di kesadaran manusia pun udah bisa dibilang, saya berani bilang nol. Udah udah